Kemudian ketika dia mendapati sepupunya dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan butuh kepada air untuk diselamatkan nyawanya, ketika ditawari air, dia mengangguk, iya saya mau. Tapi dari kejauhan gak lama kemudian terdengar suara rintihan. Maka si misanan ini, si sepupu ini bilang, mungkin dia lebih butuh daripada saya. Akhirnya air itu dibawa ke sahabat yang kedua yang merintih tadi. Ketika sampai di situ, mau air? Iya mau. Ketika mau dikasih itu air kepada sahabat tersebut yang merintih tersebut, datang rintihan kedua dari orang lain. Maka sahabat ini mengatakan mungkin dia lebih butuh daripada saya. Akhirnya datang ke orang ketiga. Nyampe situ ternyata sudah meninggal. Yang merintih yang kedua ini sudah meninggal. Balik ke sahabat yang pertama, yang merintih yang pertama sudah meninggal. Balik ke sepupunya misalnya sudah meninggal. Jadi lebih mendahulukan hajatnya orang daripada hajatnya dia sendiri. Padahal dia sangat teramat sangat butuh untuk diselamatkan nyawanya saat itu. Pernah juga diceritakan ada seorang ulama, seorang yang soleh namanya Abul Husain Ats-Tsauri An-Nuri. Abul Husain An-Nuri. Ketika itu ditangkap dia bersama dua orang yang lain oleh penguasa. Maka disepakati, diputuskan bahwa mereka semua ini, ulama-ulama ini semuanya ini harus dipenggal kepalanya. Penguasa yang zalim dipenggal kepalanya. Maka Abul Husain An-Nuri ini ngacung. Wahai pemimpin, wahai tuan, sebelum mereka engkau penggal, aku dulu yang engkau penggal. Kenapa? Iya, saya nggak bisa berderma dengan harta saya sekarang. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya bisa berderma dengan nafas, dengan kehidupan. Kalau saya dipenggal lebih dulu, maka dua teman saya ini akan hidup lebih lama daripada saya. Saya mau berderma dengan nafas, dengan kehidupan, dengan umur. Walaupun 10 menit, 15 menit. Setelah saya dipenggal, mereka yang dipenggal. Subhanallah, gak tega ini. Si pemimpin ini gak tega, akhirnya dilepas semuanya. Lihat bagaimana kedermawanan seseorang itu sampai pada puncaknya dia melakukan yang namanya al-ithar, yaitu lebih mendahulukan hajatnya orang daripada hajatnya dia sendiri. Orang dermawan itu macam-macam. Ada yang seperti sumur, kalau nggak digali nggak keluar. Kalau nggak diminta nggak keluar duitnya. Seperti sumur. Kalau nggak ditimba nggak naik airnya. Maka orang yang loman tapi lomannya seperti sumur, kalau nggak jaluk, coba jaluk. Padahal tahu keadaan dia sangat membutuhkan. Tapi nggak peka, butuh diminta dulu. Ini seperti sumur, diambil setimba maka terisi setimba juga. Orang lomannya seperti sumur, ngasih maka rezeki yang Allah ganti kepada dia ya sama dengan apa yang dia keluarkan. Ada seperti sumber, kalau sumber nggak nunggu diminta, dialirkan kemana-mana juga bisa itu sumber. Tapi namanya sumber masih bisa kering. Manfaatnya sumber lebih daripada sumur, tapi di bawahnya manfaatnya hujan. Orang ada yang loman seperti sumber, manfaat nggak nunggu diminta, tapi masih ada perhitungan. Masih ada perhitungan. Mau ngasih manfaat sama orang itu perhitungan, tapi ngasih. Ada orang perhitungan tapi nggak ngasih. Ini perhitungan ngasih. Maka kalau sudah orang itu lomannya seperti sumber, maka rezekinya juga seperti sumber. Yang ngasih manfaat, iya, yang ngambil manfaat dari sumber itu banyak, maka sumber itu pun juga meluap. Ada loman seperti hujan, nggak tebang pilih sudah. Manfaatnya daripada air yang turun dari hujan tersebut merata. Kalau sumber masih bisa kering, kalau hujan nggak mungkin kering. Artinya mana ada suatu masa yang nggak ada hujan di situ. Mana ada suatu tempat yang nggak pernah dibasahi oleh hujan saat itu. Semua tempat pernah dibasahi oleh hujan dan nggak ada satupun masa kecuali pernah turun hujan di masa tersebut. Artinya merata manfaatnya. Walhasil
Mau itu sakha, mau itu al-jud, mau itu al-ithar, itu semuanya adalah bentuk kedermawanan. Kita cek, kita koreksi diri kita sendiri. Kita berada tingkat kedermawanan yang mana? Kita berada pada tingkat kedermawanan yang mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-sakhiyyu gharibun minallah, gharibun minan nas, ba'idun minan nar." Orang yang loman itu, kata Nabi, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Artinya dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, jauh daripada neraka. Wal bakhil, adapun orang yang kikir. Kapan orang itu dikatakan kikir? Pantasnya ngasih nggak ngasih, pantasnya ngasih nggak ngasih. Ini kikir ini namanya. Walaupun sedikit nggak keluar, ini kikir, medit. Ba'idum minallah, ba'idum minan nas, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Tidak dicintai oleh Allah dan nggak disuka oleh manusia. Ba'idum minal jannah, dan dia pada akhirnya jauh daripada surga. Wal jahilus sakhi, orang yang bodoh, yang ibadahnya nggak banyak tapi loman. Ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil, itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang yang pintar, orang yang alim, ahli ibadah tapi medit. Jadi kita ini kalau mau dicinta sama Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya bicara tentang sholat, baca Quran, puasa, enggak, tapi bagaimana kita peduli dan perhatian kepada orang lain. Itu juga merupakan salah satu faktor bagaimana kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Kata Nabi SAW, orang itu akan selalu ditolong sama Allah, diperdulikan sama Allah, direken sama Allah, diperhatikan sama Allah selagi dia ngereken orang lain. Jadi kalau kita ini dalam keadaan hajat, nggak ada yang bisa menyelesaikan hajat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Selesaikan hajatnya orang, selesaikan hajatnya orang. Istanzilu ar-rizqa bis-sadaqah. Kata Nabi SAW, pancing itu rezeki dengan cara sedekah. Jadi kalau kita merasa ada hajat yang nggak bisa menyelesaikan ini hajat kecuali Allah, pancing dengan sedekah, selesaikan hajatnya orang, maka Allah akan selesaikan hajatnya kita. Ini kepekaan seperti ini jarang. Kita kalau kepepet gimana? Utang. Ada yang kepepet kemudian sedekah kita. Kepepetan. Ini kalau anak nggak sedekah, nggak turun di pertolongan dari Allah, sedekah ini dia. Mana ada? Kalau sudah kepepet, utang. Malah kalau sudah kepepet, haram sudah, riba. Ya, kepepet, wah ya enak kalau kepepet riba terus halal itu. Halal semuanya. Yang zina, maaf, pelacur itu juga kepepet itu. Kalau dia nggak menjual dirinya, menjual kehormatannya, anaknya nggak makan, halal loh. Nggak begitu. Konsep kepepet itu nggak pakai konsepnya kita, pakai konsepnya syariat. Kapan orang itu dikatakan kepepet? Sehingga apa yang haram menjadi halal, bukan pakai konsepnya kita. Kita ini konsepnya nafsu. Nah, apa yang nggak butuh dianggap butuh, sehingga apa yang haram ya tetap haram kalau pakai konsepnya kita, konsep kepepetnya kita. Kalau kita kepepet, sedekah. Kepingin diselesaikan hajatnya kita oleh Allah, selesaikan hajatnya orang. Begitu caranya. Ya, begitu caranya. Kalau sudah begitu, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bodoh, nggak banyak ibadah tapi loman, lebih dicintai sama Allah daripada orang itu alim, ahli ibadah tapi medit. Landaniyo, maaf, nggak ngerti ilmu agama, ibadah nggak banyak, medit. Harusnya alim, ahli ibadah, loman. Di antara 4 posisi ini, 4 keadaan ini, kita di mana? Alim, ahli ibadah, loman, atau alim, ahli ibadah tadi medit, atau nggak ngerti ilmu agama kecuali apa yang wajib, nggak juga ahli ibadah dia kecuali apa yang wajib tapi loman, atau yang keempat, ilmunya cetek, ibadahnya standar, medit. Di gambaran buat kita semuanya. Oh saya loman, Bib. Loman yang mana? Sakho, aljud, apa al-ithar? Masing-masing punya tingkatan dan masing-masing punya fadilah dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dalam hadisnya yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan as-sakhi qaribun minallah wa ba'idun min adzabi wa qaribun minni. Orang yang loman itu, orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, jauh dari azabnya dan dekat kepadaku. Was-sakhi la yadkhulun nar, dan orang yang loman dermawan itu enggak akan masuk neraka. Wa ana rafiquh, dan aku akan menjadi pendampingnya nanti ada di surga. Wal bakhil, adapun orang yang kikir, la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga. Wa iblis rafiquh, dan teman duduknya dia nanti neraka adalah iblis. Enggak akan kok. Enggak akan. Mana ada ikan mati kehausan itu? Mana ada ikan mati kehausan? Tenang aja. Kita ini hidup di buminya Allah. Mana ada ikan atau hewan laut kapan dia memberikan manfaat kepada orang lain kemudian dia mati dalam keadaan kehausan? Nggak ada. Kita pun juga begitu. Kalau kita peduli sama orang lain, kita nggak akan mati dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan nggak punya apa-apa di buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini ibarat ikan dalam lautan rezekinya Allah. Kapan kita ngasih kepada orang lain, tenang, kita ini ada di dalam lautan rezekinya Allah. Nggak akan kita ini mati kelaparan, mati dalam keadaan kehausan. Nah, kemudian juga dikatakan, ya, pernah diceritakan ada seorang perempuan, suaminya sakit, datang kepada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad. Ada seorang istri punya suami sakit, maka ada seorang perempuan punya suami sakit, maka si istri ini datang kepada seorang ulama namanya Al-Laits bin Sa'ad sambil bawa wadah kecil begitu untuk minta madu. Madunya ulama tadi itu. Madunya ulama biasanya barokah gitu maksudnya. Takarukan biar suaminya sembuh. Udah dikasih wadah kecil begitu. Tapi Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad pun ngasih wadah yang besar. Satu pembantunya daripada Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad mengatakan, Imam, dia minta hanya sedikit, kenapa Anda kasih banyak? Dia minta sesuai dengan kadar butuhnya dia, saya ngasih sesuai dengan kadar kemampuannya saya. Dia minta sesuai dengan kadar butuhnya dia, saya ngasih sesuai dengan kadar kemampuannya saya. Itu. Ya. Ada orang punya hajat 1 juta, datang kepada kita. Dia mengutarakan hajatnya saya 1 juta, tapi Anda bantu saya 200.000 aja sudah alhamdulillah saya. Kalau orang loman 1 juta, tutup. Kenapa? Dia minta sesuai dengan kadar butuhnya, tapi kita mampu untuk ngasih lebih daripada butuhnya dia, kasih. Kalau kita kan enggak, 1 juta butuhnya orang, dia bilang 200.000 aja alhamdulillah, 20.000 semua tuh. 20.000 yang keluar, padahal kebutuhannya 1 juta, dan kita mampu untuk menutup kebutuhannya dia. Nah, ya, kita mampu untuk menutup kebutuhannya dia. Jadi nilainya persentase sebetulnya. Loman gak lomannya kita itu bukan dinilai dari nominal, tapi dinilai dari persentase juga. Kalau kita mampu ngasih lebih, kenapa ngasih sedikit? Berarti kita ini belum dermawan betul. Belum dermawan betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti. Kalau sudah kita mensedekahkan, mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, tenang. Kalau sudah Allah yang ganti, enggak akan kurang. Allah itu kalau ganti enggak pernah setimpal. Allah itu kalau ganti enggak akan pernah setimpal, tapi berlipat ganda. Pernah diceritakan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ngasih uang belanja 6 dirham kepada istrinya, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha warḍaha. Nih Fatimah, uang 6 dirham buat belanja ya. Keluar Sayyidina Ali, baru nyampe depan pintu rumahnya, ada orang minta-minta. Sayyidina Ali nggak bawa uang sama sekali, kecuali 6 dirham yang dikasihin kepada Siti Fatimah tadi. Sayyidina Hasan lewat, masih kecil. Hasan bilang sama Umi, 6
6 dirham yang sudah Abah kasih sama Umi, minta 1 dirham. Ini ada orang minta-minta. Datang, Umi, Abah minta 1 dirham dari 6 dirham yang sudah dikasih. Ada orang minta-minta. Oh iya, nggak apa-apa, kata Siti Fatimah. Cuma ingatkan Abah, 6 dirham ini kalau dikurangi 1 dirham, sisa 5 dirham, nggak cukup untuk beli tepung, untuk buat roti. Nggak cukup untuk beli tepung untuk buat roti. Harganya 6 dirham. Lah kalau 1 dirham disedekahkan, sisa 5 dirham, nggak cukup. Bilang sama, cuma eling notok aja, ingatkan aja. Nah, disampaikan, Abah, kata Umi, harganya tepung itu 6 dirham, pas. Lah kalau disedekahkan 1 dirham, lah sisa 5 dirham, nggak cukup untuk beli tepung. Bilang sama Umi Ahsan ya, belum sempurna imannya orang yang dia lebih yakin sama apa yang di tangannya daripada apa yang ada dalam genggamannya Allah Subhanahu Wa Taala. Belum sempurna iman seseorang kalau dia nggak sampai yakin kepada Allah, melebihi yakinnya dia terhadap apa yang sudah di genggaman dia. Tenang aja, diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang sama Umi, nggak jadi 1 dirham, 6 dirham semuanya saya minta. Ini kalau istrinya kita gimana? Kiamat suhura sudah ya. Nggak jadi 1 dirham, 6 dirham mana semuanya? Oh, tapi ya suaminya juga lihat dulu ya. Ya, kalau suami seperti Sayyidina Ali yakinnya seperti ini, ya insya Allah istrinya seperti Siti Fatimah. 6 dirham, kasih itu 6 dirham. Ya, kasih, nurut Siti Fatimah itu. Gak debat, nurut, kasih 6 dirham. Wah, dikasih dah 6 dirham dikasihkan kepada fakir miskin itu. Pulang. Nggak lama datang satu orang bawa onta atau kuda. Ditanya sama Sayyidina Ali, itu onta dijual? Iya wahai Ali, ini onta aku jual. Berapa harganya? Buat kamu saya kasih harga 140 dirham dah. Saya beli, nggak saya tawar, tapi saya utang. Nanti kalau ada duit saya bayar. Percaya orang ini. Sudah sepakat ya, 8 hari lagi dibayar. Siap. Diikat sama Sayyidina Ali itu onta tuh. Onta atau kuda dari depan rumahnya. Lewat orang lain. Ali, nggak pernah kelihatan di onta. Iya, ini onta baru. Saya jual. Berapa Ali? 200 dirham. Aku jual dengan harga 200 dirham. Saya beli Ali. Wis, ontanya dibawa, 200 dirhamnya diambil. Punya utang 140 dirham. Nggak ngenteni 8 hari baru dibayar. Oh, ada uang sekarang bayar sekarang. Kalau kita kan enggak. Punya utang 5 juta, jatuh temponya seminggu. Sekarang punya 5 juta, ya tetap seminggu bayar deh. Akhirnya kapan seminggu jatuh tempo? Kau no duit kan? Ya itu. Ada yang utang, ada yang ngutangi. Semuanya ini dituntut untuk berbuat baik. Kapan yang utang berbuat baik, belum jatuh tempo mampu bayar. Lega mari wis. Karena ini belum dino. Ya kalau 8 hari masih ada umur. Ya kalau 8 hari masih ada rezeki lah, kalau enggak akhirnya mati tinggal utang. Ini orang yang utang dituntut untuk berbuat baik. Kapan itu? Kapan dia mampu bayar, gak usah nunggu jatuh tempo. Yang utangi juga berbuat baik. Gimana itu? Kalau nagih yang baik dan sebisa mungkin ngasih diskon. Punya utang 5 juta bayar dia. Wis, yang 100.000 ambil lah. Bayar 4.900.000 saja. Yang 100.000 ambil. Ada orang ngasih utang model begini, antri omai. Utang kan apa yo? 5 juta bayar petang juta 100. Yang ada sekarang 5 juta bayar 5.100.000. Alhasil orang yang utang harus berbuat baik. Ini tuntunan syariat. Orang yang utang juga harus berbuat baik. Wes dibayar, nggak nunggu 8 hari, 140 dirham. Sisa berapa? 60 dirham. Sayyidina Hasan lewat, bilang sama Umi, ini gantinya dari Allah. Tadi 6 dirham, sekarang jadi 60 dirham. Hitungan berapa menit? Mungkin nggak sampai sejam itu. Apa yang diganti oleh Allah nggak mungkin setimpal, berlipat ganda. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dikasih pahala oleh Allah minimal 10 kali lipat. Makanya saya heran kalau ada orang terpaksa sedekah, itu heran. Mau tanya saya, ada orang terpaksa kaya? Ada? Waduh, suki aku, gak seneng ngasih aku suki begitu. Saya kaya, saya nggak mau kaya sebetulnya.
Ada orang itu seneng sama kaya, seneng sama harta. Seharusnya kapan orang itu seneng kalau dia jadi orang kaya, dia seneng kalau sedekah. Kenapa? Sedekah itu mancing kaya. Ya, kita kan maunya instan, seneng lek sugih tapi sedekah gak gelem. Kepingin panen tapi gak gelem nandur. Harusnya kita itu seneng sedekah sebagaimana kita seneng sama kaya. Itu seharusnya. Nah, makanya dikatakan kuntu galilatan fasirtu katsiratan. Harta itu kalau bisa ngomong, harta itu bilang, dulu aku sedikit, kamu simpan-simpan, tapi setelah kamu sedekahkan, aku menjadi banyak. Kuntu galilatan fasirtu katsiratan. Nah, satu riwayat hadis daripada Rasulullah SAW, man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin thayyib, barang siapa yang bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma, asal sedekah itu dari pekerjaannya yang halal, dari rezekinya yang halal, bukan sedekah dari nyoleng, nyopet, nyolong. Enggak, sedekah dari harta yang halal, walaupun dengan sebutir kurma. Takjil kalau sekarang, takjil, ya. Apa faedahnya? Wala yaqbalullah illa thayyib, dan Allah tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik. Allah tidak menerima sedekahnya kita kecuali dari harta yang baik. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih, maka Allah menerima dengan tangan kanannya. Ini kias ya, majas, bukan berarti Allah punya tangan betulan seperti kita begini, enggak. Mukhalafatun lil hawadits. Kapan kita sedekah? Apapun bentuk sedekah yang kita kasih di jalan Allah, asal itu dari rezeki yang halal, Allah terima itu dengan tangan kanannya. Makanya Siti Aisyah itu kalau mau sedekah dinar atau dirham, dikasih minyak wangi dulu tuh dinar dirhamnya. Satu pembantunya tanya, Tuan, kenapa Anda setiap mau sedekah dikasih minyak wangi dulu? Iya, karena ini akan diterima dengan tangan kanannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu majaz, itu majaz. Ya. Summa yurbiha li sahibiha. Setelah Allah terima dengan tangan kanannya, maka itu dikembangbiakkan. Itu dikembangbiakkan, harta yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas sedekahnya kita dikembangbiakkan untuk kita. Dikembangbiakkan untuk kita. Kama yurbi ahadukum falwa hatta takuna mithla jabal. Sebagaimana kalian punya anaknya kuda, diternak itu anaknya kuda sampai sebanyak gunung. Sampai memenuhi gunung. Punya anak kuda satu, kita ternak. Kita kembang biakkan dari satu sampai kalau misalkan banyak ditaruh di gunung, penuh itu gunung, ditebar di gunung-gunung itu penuh. Maka ketahuilah Allah juga begitu, terima sedekahnya kita, dikembang biakno, diternak ini sedekahnya kita, nggak kembali kepada kita kecuali nanti di akhirat atau kadang-kadang di dunia lebih daripada apa yang kita keluarkan. Yamhaqur riba wa yurbis shadaqat. Allah itu menghapus yang namanya kehalalan riba, dan Allah mengembangbiakkan sedekah. Jadi kalau ada orang utang kemudian utangnya itu dianakno haram, tapi kalau sedekah itu nganakno duit betul. Kalau utang itu dianakno, utang 5 juta bayar 5 juta 100 haram. Tapi kalau kepingin pun anak duit dengan cara sedekah, betul. Saya kepingin kaya dengan cara apa? Riba, haram. Ngutang orang dengan ngasih bunga, haram. Saya kepingin kaya dengan cara apa? Sedekah. Cek nama anak duitku, betul. Yamhagur riba wa yurbi as-sadaqah. Dan Allah meribakan sedekah. Maksudnya meribakan sedekah, nambahi daripada ukuran rezeki yang kita keluarkan. Ngasihnya berapa, nanti baliknya dari Allah Subhanahu wa taala berapa. Ada yang lebih manfaat daripada harta sebetulnya dari sedekahnya kita itu. Apa itu? Tolak bala. Dari sedekah kita panjang umur. Oh, panjang umur lebih manfaat daripada harta. Dari sedekah kita dikasih selamat, anak kita selamat, istri kita selamat, orang tua kita selamat, keluarga kita selamat. Oh, itu lebih penting daripada harta. Dari sedekah anak kita menjadi anak yang soleh. Oh, itu lebih penting daripada harta. Dari sedekah rumah tangga kita menjadi surga dunia, surga di akhirat, sakinah, mawaddah, warahmah. Oh, itu lebih penting daripada harta. Jadi jangan dikira saya sudah ngasih, tapi kok nggak ada turun rezeki dari Allah loh. Kamu hidup panjang umur, selamat, anak istrimu juga begitu.
anaknya soleh-soleha, rumah tangga kamu menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu bukan rezeki? Rezeki di atas rezeki itu. Jadi jangan dikira bahwa rezeki itu hanya duit. Ada yang lebih penting daripada duit. Misal ada A sama B. A rumah tangganya baik tapi melarat. B kaya tapi rumah tangganya kacau. Kira-kira orang yang B dibilang sama A, Pak, rumah tangga kamu baik, kalau misal bisa dijual aku beli. Kira-kira kita berani jual itu rumah tangga kita yang baik dengan kekayaan? Nggak mau. Ada A melarat tapi sehat, ada B sugih keluar masuk rumah sakit. Kalau misal sehat itu bisa dijual, kita yang punya sehat walaupun kita melarat mau dijual itu sehatnya. Kita gantian sakit tapi sugih. Nah, anaknya kita yang soleh-soleh mau kita jual. Wes, gak apa-apa anakku sing hafal Quran iki PN, sementing aku sugih, gini duitmu. Wow, kenapa itu lebih penting daripada harta? Itu rezeki itu. Itu rezeki. Ya. Itu rezeki paling rezeki sebetulnya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, inni la umlik fa utajirullah bis-shadaqah. Aku ini melarat, maka aku berdagang kepada Allah dengan sedekah. Aku ini melarat, maka aku berdagang kepada Allah dengan cara sedekah. Itu tadi seperti yang saya sampaikan. Orang itu kadang-kadang merasa ada hajat tapi dia lupa sedekah. Dia pikir kalau saya ada hajat saya sedekah, semakin hajat saya, semakin melarat saya, semakin butuh saya. Itu cara berpikirnya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak begitu. Kita kalau ada hajat, tunaikan hajatnya orang, sedekah. Allah akan tunaikan hajatnya kita. Mana ada orang saking lomane sampai melarat, mana ada? Ada. Saking lomane sampai melarat. Itu Rasulullah itu. Rasulullah yang milih melarat. Kalau Rasulullah memang milih melarat. Jibril datang sama malaikat Ridwan. Ini pertemuan pertama kali antara Rasulullah dan malaikat Ridwan sebelum Isra dan Mi'raj. Jibril siapa ini? Ini Ridwan ya Rasulullah. Ridwan ini penjaga surga ya Rasul. Terus Ridwan datang atas perintah dari Allah. Ada apa Ridwan kata Rasulullah? Ya Rasulullah, saya datang atas perintah dari Allah. Ini bawa nampan, isinya kunci-kunci dunia. Mafatihul Arq, kunci ada emas, ada perak di sini semuanya. Terus ya Allah kasih opsi kepada jenengan ya Rasul. Anda mau menjadi nabi yang kaya raya kalah kalau Nabi Sulaiman, atau Anda mau seperti nabi yang sekarang ini, nabi yang tawadhu, nabi yang rendah hati, nabi yang miskin? Maka musyawarah Rasulullah kepada Jibril. Gimana Jibril? Jibril ngasih isyarat untuk tetap seperti sekarang aja. Nabi yang rendah hati, nabi bukan nabi yang kaya raya. Ditolak. Pernah sekali waktu Rasulullah dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy karena beliau melarat. Dicaci maki karena melarat. Sedih Rasulullah SAW. Bukan sedih karena beliau melaratnya, karena ada anaknya, ada cucunya, ada menantunya, di situ ada keluarganya, dilaknat melarat. Jadi yang bikin Nabi sedih itu bukan karena beliau dilaknat melarat terus sedih, bukan, tapi ada menantunya, ada anaknya. Sedih Rasulullah SAW. Turun Jibril. Ya Rasulullah, aku diperintah sama Allah untuk ngasih satu tawaran. Apa Jibril? Setiap Anda mandang gunung-gunung jadi emas ya Rasul. Anda mau enggak? Enggak. Aku enggak mau Jibril. Mali wahli hadhihi dunia. Apa perlunya aku sama dunia ini? Enggak ada butuhnya aku sama dunia ini Jibril. Anda nangis ya Rasul. Anakku, aku dicaci, ada anakku, ada menantuku, ada cucuku, ada keluargaku. Itu yang bikin aku nangis. Kalau aku siap, aku nabi. Tapi mereka mungkin juga sedih ketika mereka dicaci atas kemelaratannya mereka. Aku gak butuh sama dunia Jibril. Dunia ini adalah tempat tinggalnya orang yang gak punya tempat tinggal. Bagi orang yang gak punya surga nanti di akhirat, tempat tinggalnya dia yang paling nikmat itu adalah dunia. Ad-dunya jannatul kafir. Dunia itu surganya orang kafir. Di akhirat gak ada surga bagi mereka. Wa malu man la malalah. Dunia ini adalah hartanya orang yang gak punya harta. Harta itu adalah pahala. Hidup ngasih manfaat, mati ngasih manfaat itu pahala. Dunia ngasih manfaat. Kapan di akhirat kita ngadep sama Allah, pahala juga ngasih manfaat. Itu harta. Lah kalau dunia ini kapan kita mati selesai.
Rumah gede, ujungnya kuburan sempit. Padang omahe kapan mati masuk kubur, peteng. Pakaian mahal, kafan ujungnya. Mobil import, kapan mati? Keranda. Punya Tesla, kapan mati? Nggak gawa Tesla nih. Punya Ferrari, kapan mati? Nggak digawa Ferrari ini. Hari. Itu bukan harta. Harta itu kapan kita ngerti kasih manfaat. Oh, relasi, kenalan, orang-orang top. Twitternya centang biru. Wah. Instagramnya centang biru. Wah, orang-orang top kapan mati? Cacing sama kecoa. Ada cacing centang biru. Itu sudah, ujung-ujungnya begitu sudah. Itu dunia. Aku nggak tertarik sama dunia ini. Cuman aku sedih karena ada keluarga aku. Kesian mereka ini. Kesian mereka ini. Waqad yajma'uha man la aglalah. Dan kadang-kadang orang yang nimbun dunia ini Jibril adalah orang yang tidak berakal. Nambahi beban. Halaluha hisab wa haramuha azab. Halalnya dunia hisab, haramnya azab. Lah kok ada orang ngumpulin dunia? Kok ada orang nimbun dunia? Halalnya hisab, haramnya azab. Apa enak ini? Kita keluar dari rumah, bawa sepeda motor, lengkap SIM, STNK, kalau perlu BPKB kita bawa, pajak bayar, plat nomor kita hidup. Ada cegatan, sempat redek gitu. Kenapa? Dihisap sama polisi. SIM, pajak, ditanya dari mana mau kemana, dihisap. Tapi kita siap jawab. Saya redek. Waduh, ada pak polisi. Saya sempat ngerem mungkin kita. Karena takut. Padahal kalau ditanya apa kita siap jawabnya. Siap jawab. Nah kita ditanya sama tentang hartanya kita. Min aina akhadha wa fima anfa'ah. Dari mana kamu dapat? Kamu gunakan untuk apa? Sesiap apa kita jawab? Kok kita nggak ada belas. Malah ditimbun itu dunia. Halalnya hisab, gak masuk surga. Artinya nggak segera masuk surga. Gara-gara apa? Dia hisab. Orang-orang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Nggak dihisab mereka, langsung masuk surga. Dia dihisab sih. Dia gili dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau berhasil. Lah kalau haram, azab, masuk neraka. Pernah sahabat Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah Madinah datang terlambat. Orangnya sudah sampai tapi hartanya dari Mekah ke Madinah belum sampai. Sekali waktu hartanya yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf dari Mekah ke Madinah datang. Dibawa pakai onta. Karena banyaknya onta yang dibawa, itu sampai suaranya bergemuruh. Kota Madinah itu kayak horeg gitu. Kayak kereta api lewat. Siti Aisyah keluar dari rumahnya. Apa ini? Suara apa ini? Enggak, Aisyah. Siti Aisyah, istri Rasulullah. Enggak, Aisyah ini hartanya Abdurrahman bin Auf. Orang paling kaya se-Mekah. Sahabat paling kaya di antara sekian banyak sahabatnya Nabi. Oh, betul kalau gitu ucapan Nabi. Wes ditutup. Enggak diteruskan ucapannya. Betul ucapan Nabi ini apa? Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Aisyah Aisyah mengatakan Rasulullah bilang betul, kata Aisyah bahwa Rasulullah bicara tentang sesuatu tentang Abdurrahman bin Auf. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut sampai berita itu kepada Abdurrahman bin Auf. Loh, memangnya Nabi bicara tentang saya apa? Kata Siti Aisyah. Tanya sama Siti Aisyah. Berangkat. Aisyah ketika datang rombongan daripada harta saing dibawa oleh onta tadi itu. Kenapa ada mengatakan, oh betul ucapan Nabi. Memangnya Nabi bilang apa tentang saya? Nanti sahabat ini semuanya masuk surga, termasuk kamu Abdurrahman. Tapi kamu adalah orang yang masuk surga dalam keadaan ngesot. Ya apa ini? Sahabat ini. Kamu ini adalah sahabat yang masuk surga. Semua sahabat yang masuk surga kata Nabi. Cuman ada di antara mereka termasuk Abdurrahman bin Auf yang masuk surganya ngesot. Lu kenapa? Beban daripada harta yang kamu punya. Ngatik gak iso. Tapi karena semuanya halal, ya jadi beban buat kamu. Ngesot. Itu sejak itu Abdurrahman bin Auf sedekahkan hartanya semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sugi sampai melarat dada. Bukan melarat terus sugi dada. Ya crazy rich.
Nggak ada. Ini dari sugi melarat dada. Nggak mau. Padahal dijamin masuk surga. Kalau kita suka popos betul masuk surga gitu kalau kita masuk ngesot nggak mau. Kita misal ahli surga nih semuanya. Ahli surga. Mau nggak tempat duduknya kita diselip sama orang? Masuk surga. Cuman tempat duduknya kita yang semestinya diselip sama orang. Mau nggak? Kalaupun diselip tetap masuk surga kita sebetulnya. Tetap nggak mau kan kita? Itulah yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf. Lah kalau saya ngesot, ya berarti saya masuk surganya terlambat. Kalah sama sahabat yang lain. Nggak habis tak sedekah no kada aku melarat dada. Biar apa? Nggak pakai hisab. Tapi ditakdir sama Allah ya kaya lagi. Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf pernah ditanya, apa penyebabnya kamu ini kaya, Abdurrahman bin Auf? Apa penyebab kamu kaya ini apa? Yang pertama beliau mengatakan, aku nggak pernah jual sesuatu dalam keadaan ngutangi. Tak utang, enggak. Kalau kita kan untung gede masih utang nggak apa-apa. Kan gitu. Abdurrahman bin Auf nggak begitu. Untung dikit tapi cash. Jadi barang entek duit nyekel. Lah utang barang entek duit gak nyekel. Saya ini ditakdir kaya karena strategi bisnis saya adalah saya nggak mau jual utang. Tuku nang aku kontan. Untung didik gak apa-apa. Yang kedua, nggak pernah ditawar hewan ternaknya saya, barang jualannya saya, kecuali saya jual. Pokoknya dapat untung saya. Masih didik. Lah kalau kita kan kadang-kadang dipikir dhisik. Dihitung dhisik. Enggak, kalau saya nggak pakai, saya timbun sudah. Kenapa? Ini hewan ya, bicara tentang kalau orang menjual hewan. Kenapa? Lah kalau saya nggak segera jual, ini kan butuh biaya hidup. Iya kalau panjang umur, nah kalau besok mati, kasih itu dituku. Iya, rugi dong saya. Kalau hewan ya, mending sekarang saya pula, sekarang kok ditawar, tak betul, tak apa-apa, baru pula badal. Kalau kita kadang-kadang mikirnya, ini mau kurban ntar lagi. Kalau dijual kurban, ya umur sampai itu hewan sampai di kurban. Kalau enggak, dan kita membiayai dia mulai sekarang sampai Idul Kurban, Idul Adha. Ya. Pernah Abdurrahman bin Auf itu kulaan 1000 onta. Kulaannya 1000 onta. Yang 1000 onta itu masing-masing ada tali kekangnya sama pelana. Misal setiap onta harganya 100 juta, dijual harga 100 juta. Tapi tali kekang sama pelananya KL Merah didol. Nggak ikut dijual. Untungnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah dari tali kekang dan pelananya. Kalau ngingu onta itu benda hidup, makhluk hidup, butuh biaya dan bisa mati. Lah kalau pelananya sama tali kekangnya ini benda mati, didol mana sih iso. Jadi cara berpikirnya begitu. Beli 100 juta, dijual 1 juta, tapi dengan syarat tali kekang sama pelananya nggak ikut. Baru setelah itu dijual tali kekang. Jadi sementara faedahnya, keuntungannya berupa fisik. Apa itu tali kekang sama pelana? Dijual satu sampai untung. Lah kalau kita kan nggak dihitung setiap ontanya piro, terus tali kekangnya berapa, nggak payu sekiris, karena itu. Beliau enggak kulak 100 didol 100, tapi tali pelana sama tali kekang enggak ikut, yaitu badinya saya. Lu enak, kenapa? Lah kalau onta enggak didol selamati. Lah kalau ini kan tali pelana sama tali kekang kan enggak mungkin mati, udah mati wis. Itu untungnya saya, begitu caranya. Dan beliau yang ketiga kata beliau, saya ini dapat keuntungan dari bisnis saya karena strategi saya adalah saya pokoknya dapat untung. Saya nggak pernah nyari keuntungan besar. Pokoknya saya dapat untung walaupun cuma 5% dari harga kulak, ya sudah, nggak apa-apa. Itu untungnya saya. Ini strategi bisnisnya sahabat yang sudah berhasil. Ini strategi bisnis yang nggak diperjualbelikan. Kadang-kadang kalau ada orang sukses diundang di hotel, bayar jutaan, dapat fasilitas macam-macam, nyampe ke strategi A sampai Z. A sampai Z. Kita tiru, belum tentu kita sesukses dia. Tapi kalau kita tiru sahabat Abdurrahman bin Auf, minimal barokah hidupnya kita. Kenapa? Meneladani para sahabat. Caranya bisa kita tiru, tapi rezekinya nggak bisa kita copy paste.
Tapi minimal kita niru sahabat sama niru orang-orang kaya sekarang. Mending niru sahabat, niru sahabat. Tapi ya belum tentu juga kita sekaya Abdurrahman bin Auf. Itu urusan rezeki, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirat sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita perbanyak sedekah ada di bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya sedekah ada di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah, rezeki tanpa hisab buat kita semuanya nanti ada di akhirat. Dan mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga kita menjadi surga dunia sebelum surga di akhirat. Kita jadikan bapak ibu, suami istri yang soleh solehah, sehingga kita pun juga pantas dan berhak untuk memiliki anak keturunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma al-qudri wa dhakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa ajirna bir ridha minkal uyun waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taksha mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa ala al ali al kiram syurafa wa ala sahbi masabi hilghura. Allahumma ahdina bihudaq waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa maraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir